Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kewajiban muslim untuk pergi haji bagi yang mampu makin mendorong penduduk Nusantara untuk pergi ke Mekah. Dalam catatan sejarah, telah ada penduduk Nusantara yang pergi haji sekitar pada abad ke-15, yakni Menak Kepala Bumi, mubalik terkenal dari Sumatera Selatan. Pengamatan Perdema, seorang pengembara Italia ketika ia singgah di Mekah pada tahun 1504, mengamati banyaknya jumlah jamaah haji dan Greater India atau anak benua India dari Lesser India atau Kepulauan Nusantara. Bahkan bila dibanding dengan jumlah jamaah haji dari negeri lain, jamaah haji Nusantara tergolong cukup menonjol. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah mereka berkisar antara 10 dan 20% dari seluruh haji asing. Pada dasawarsa 1920-an, sekitar 40% dari seluruh jamaah haji berasal dari Nusantara. Dalam catatan pemerintah kolonial, ada ketimpangan antara jumlah penduduk Nusantara yang pergi haji dengan mereka yang kembali dari Tanah Suci. Antara tahun 1853 dan 1858, jamaah haji yang pulang dari Mekah ke Hindia Belanda tidak sampai separuh dari jumlah orang yang telah berangkat naik haji. Selain faktor meninggal selama di perjalanan, baik karena penyakit, pembunuhan, atau tenggelam di samudra, umumnya pada masyarakat Nusantara secara sadar tidak mau cepat-cepat kembali pulang. Setelah menunaikan ibadah haji, mereka berproses menjadi bagian dari masyarakat Nusantara yang tinggal di Tanah Suci, terutama di Mekah, dalam sebuah komunitas yang dikenal dengan nama Koloni Jawa atau Jawa Mukim. Istilah Jawa dipakai untuk mengidentifikasi orang yang berasal dari Nusantara. Yang dianggap sebagai pusat wibawa koloni Jawa adalah para ulama, guru, dan pejuang yang telah hidup lama di lingkungan kota Mekah. Jumlah mereka makin lama makin banyak. Menurut pengamatan Van der Plas yang pernah menjabat konsul Belanda di Jeddah, jumlah mereka sekurang-kurangnya 10.000 jiwa pada tahun 1931. Hal ini dapat dibandingkan dengan jumlah jamaah haji yang waktu itu berkisar sekitar 30.000 jiwa. Ada 3 hal menonjol dalam perilaku penduduk Nusantara yang menjadi anggota koloni Jawa, yaitu pertama, kebutuhan untuk terus dapat beribadah di pusat kosmis Islam yang dijanjikan memperoleh pahala berlipat ganda dan tidak sama seperti di tempat-tempat yang lain. Kedua, sebagai wujud keinginan penduduk Nusantara untuk melepaskan dari cengkraman kekuasaan Belanda di Nusantara yang dalam pandangannya adalah orang kafir. Yang ketiga, kebutuhan akan memperdalam penguasaan ilmu. Saat itu, Makkah dengan pusatnya Masjidil Haram telah beratus-ratus tahun menjadi salah satu corong ilmu di dunia Islam. Mekah dalam pandangan penduduk Nusantara akhirnya berfungsi dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek ibadah, yang kedua aspek ilmu, dan yang tiga, aspek politik. Tidak mengherankan bila sebelum merdeka banyak sekali penduduk Hindia Belanda yang mencita-citakan anaknya dapat pergi ke Mekah dalam konteks 3 aspek tersebut dengan biaya berapapun dan rintangan apapun. Banyak tokoh Islam Indonesia yang pernah nyantri di Mekah dalam waktu yang lama, baik yang tercatat dalam sejarah maupun yang tidak tercatat. Sebut saja Syekh Yusuf Al-Makassari, pejuang yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf Al-Sinkili, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dari NU. Kehidupan yang bebas di Mekah dan penjajahan di Indonesia menjadikan para haji merasakan nikmatnya
sebagai orang yang bebas atau merdeka. Hubungan dengan ribuan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia dalam waktu yang cukup lama memberikan wawasan, pengetahuan, dan cakrawala yang baru. Rasa senasib karena menjadi warga jajahan bangsa Eropa non-muslim mengentalkan jiwa perlawanan mereka. Berbagai tindakan kaum penjajah serta gejolak perlawanan kaum muslimin menjadi agenda pembicaraan harian. Makin lama, bara patriotisme dan anti penjajahan di kalangan haji dan mukimin makin membesar dan mencari saluran. Fenomena ini menunjukkan peran dari ulama yang berasal dari Nusantara mengajar di Mekah sangat besar dalam memperluas wawasan dan memperdalam ilmu para haji dan mukimin. Sebagaimana diketahui, sejak dahulu ulama Hindia Belanda telah menjadi bagian penting dalam kegiatan keilmuan di Tanah Suci, terutama di Mekah dan berpusat di Masjidil Haram. Sementara di luar Masjidil Haram, banyak terdapat berbagai madrasah yang sebagaimana juga dikelola oleh para ulama asal Hindia Belanda. Mereka punya nama harum di kalangan ulama domestik maupun ulama asing dan kaum muslimin yang ada di Mekah. Beberapa ulama asal Hindia Belanda yang tersohor pada saat itu antara lain Syekh Nawani Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib, Syekh Mahfuz Termas, Syekh Munsin Ail Musawa, Syekh Ali Baniar, Syekh Yasin Padang. Betapa pentingnya peran ulama Hindia Belanda di pentas keilmuan di Mekah, memaksa orientalis Snoek Hurgronje menulis khusus mengenai ulama Jawa yang ada di Mekah pada akhir abad ke-19. Dalam tulisannya yang didasarkan kepada pengamatannya langsung ke daerah itu, dan ia mencatat beberapa nama ulama asal Hindia Belanda yang berkiprah di dunia keilmuan di Mekah. Ia menyebutkan Mufti Jamal Junaid, Khatib Sambas, Abdui Gani Bima, Ismail Menangkabo, Mujtaba, Muhammad dan Hasan Mustafa yang berasal dari Garut, dan beberapa nama lain. Mereka semua sebelum menjadi guru yang disegani oleh para muridnya yang datang dari berbagai bangsa, tentu berproses lebih dahulu sebagai murid yang berguru kepada para ulama sebelumnya di lingkungan Masjidil Haram. Sederetan ulama ini diantaranya banyak menulis kitab yang menjadi bahan mengajarnya di Mekah. Kitab-kitab karya mereka dalam perkembangannya menjadi bacaan wajib di ribuan pesantren di Nusantara hingga kini. Pada perkembangannya, ulama ini membuat jaringan ulama Timur Tengah yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat muslim di Nusantara, di mana sebagiannya adalah murid-muridnya dan sebagian yang lain menjadi pengikut ajarannya yang makin lama makin berkembang ke berbagai daerah. Hilir mudik antara Tanah Suci dan Nusantara yang dilakukan oleh orang Islam yang ada di Tanah Suci maupun penduduk Nusantara, ditambah pengiriman kitab-kitab dari Tanah Suci ke Nusantara makin memperbesar keeratan emosi, ideologis, dan agama mereka. Para haji dan mukimin atau orang yang tinggal di Mekah dalam waktu yang lama dan hidup dalam komunitas koloni Jawa, pada akhirnya berkembang menjadi orang yang ingin mengamalkan agamanya secara sungguh-sungguh, memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi sekaligus menyimpan bara anti penjajahan. Perjalanan haji menurut pandangan Sartono Kartodirjo pada tahun 1984 telah melahirkan satu benteng solidaritas yang begitu ampuh di dunia Islam, dan bahwa orang-orang yang telah menunaikan ibadah itu pulang ke negeri mereka dengan membawa semangat kebesaran dan keagungan Islam. Sesungguhnya, arti yang sangat penting dari perjalanan haji itu harus dicari pada tingkat ideologis. Pengamatan orientalis dari Snoek Hurgronje menurut Akib Suminto pada tahun 1985 sampai pada kesimpulan bahwa di kota Mekah inilah terletak jantung kehidupan agama kepulauan Nusantara,
yang setiap detik selalu memompahkan darah segar ke seluruh penduduk muslimin di Indonesia. Ia mengkhawatirkan hal ini dapat merupakan gangguan bagi pemerintah kolonial Belanda karena Mekah menjadi jembatan antara kehidupan rohani di Tanah Suci dengan kehidupan beragama di Hindia Belanda. Harry J. Benda menurut Hamid Al-Qadri pada tahun 1988 memperkuat kesimpulan itu dengan menyatakan bahwa sikap permusuhan orang Islam Indonesia terhadap bangsa Belanda sejak kedatangannya ke Indonesia memperoleh dorongan baru yang datang dari Timur Tengah dengan para haji menjadi pelopornya. Karena itu, kekhawatiran dari Snokhur Gronje dan elit kolonial mengenai para haji dan ulama Nusantara yang ada di Mekah semakin hari semakin menjadi kenyataan. Keunggulan para haji dalam aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan dibandingkan anggota masyarakat lainnya menjadikan mereka memiliki kedudukan dan kekuatan politik di tengah masyarakat Nusantara dan menjadi pendorong, penggerak, pelaku, dan pemimpin aneka macam perlawanan terhadap kaum penjajah. Berbagai kerusuhan silih berganti menggoncangkan kedudukan pemerintahan kolonial Belanda. Dalam penelitian Jacquet pada tahun 1980 menyebutkan bahwa antara tahun 1816 hingga 1856 terdapat 35 pemberontakan atau ekspedisi-ekspedisi militer di Indonesia. Kira-kira satu peristiwa kekerasan setiap tahunnya. Kampanye-kampanye yang gigih dari para haji untuk memperkuat sendi-sendi moral keagamaan dan memulihkan cita-cita Islam yang murni seringkali harus berbenturan dengan kebijakan dan situasi politik pemerintahan kolonial yang bertentangan. Akibatnya, kampanye-kampanye itu seringkali diikuti oleh pemberontakan-pemberontakan yang sesungguhnya terhadap penguasa-penguasa kafir. Menurut Sartono Kartodirjo pada tahun 1984. Sebagai contoh, dua perang yang cukup terkenal yakni Perang Padri pada tahun 1804 dan pemberontakan petani di daerah Banten pada tahun 1888 melibatkan banyak para haji dan Perang Padri ini berkecamuk setelah pulangnya 3 pemimpin setempat dari Tanah Suci. Pemberontakan petani di Banten yang mengakibatkan tewasnya 30 orang, 18 diantaranya haji dan dari 13 orang luka-luka terdapat 4 haji. Sedangkan peristiwa Garut tahun 1919 yang berintikan pembangkangan 116 penduduk untuk menjual sejumlah tertentu hasil padinya kepada pemerintah juga menjadi contoh. Pemimpin dari aksi itu ialah Haji Hasan yang akhirnya tewas bersama 3 lainnya. Berbagai literatur sejarah perjuangan anti penjajahan di berbagai pelosok tanah air dari yang tercatat sampai yang hanya menjadi cerita lisan mencatat peran yang menentukan dari orang Islam yang pernah menunaikan haji ataupun pernah lama bermukim di Mekah. Biasanya di tanah air mereka menjadi kiai atau guru yang memiliki sejumlah pengikut dan mempunyai kewibawaan yang menggerogoti dan menyaingi kekuasaan pemerintah jajahan. Pada satu titik yang tidak lagi dapat dihindari, bertemulah dua kekuasaan itu yang tiada berkesudahan dan berlanjut terus sampai kaum penjajah pergi dari Nusantara. Dari hal itu, dapat disimpulkan bahwa peran ulama Nusantara yang hidup di Mekah, kaum mukimin yang menetap lama di koloni Jawa, maupun para haji yang sukses menggenggam aspek ibadah, ilmu, dan politik selama perjalanan panjangnya ke Tanah Suci pada masa kolonial dahulu telah memberi sumbang asih yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan pikiran, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah, dan menaburkan benih-benih perjuangan
dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.